Nah, dan benar kata abang, ya siapapun, ya nggak usah kita pikir dia wajib ustadz dulu, wajib ulama ya. Lalu mengatakan orang pakai narkoba, jual narkoba, lalu dia berikan sedekah, hukumnya dibolehkan atau haram. Ya bukan mesti dia seorang ustadz untuk memberikan fatwa seperti itu. Kenapa? Karena itu ya udah jelas-jelas uang narkoba itu kan haram, kita sedekahkan. Maknanya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya bilang nggak diterima? Mungkin ada beberapa jamaah, mungkin ada beberapa teman-teman di sini, ya kan, yang ngomong nih, Ustadz kok tahu sih? Ustadz kok tahu sih orang sedekah itu diterima apa enggak sedekahnya? Ustadz kan belum mati katanya, kan mungkin gitu ya. Nah, kan yang tahu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah, benar nggak? Ya. Nah, di dalam kitab Nikawatul Iman, ya, hukumnya murtad bagi orang-orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Saya ulang ya. Murtad hukumnya bagi orang-orang yang dia bagi orang-orang yang dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sampai murtad loh. Sampai murtad. Iya. Nah, berarti kan apalagi apalagi ada kata-kata begini. Ada kata-kata Tuhan tuh bingung menjadikanku miskin gitu. Kalau seumpama nanti Tuhan kalau seumpama nanti aku sombong, terus nanti aku dimiskinkan sama Tuhan, nanti aku beramal bersedekah, nanti Tuhan memberikan aku kaya lagi, nanti kalau aku sombong lagi aku bersedekah lagi. Jadi Allah itu Tuhan itu bingung mau ngapain aku. Nah, itu apakah memang benar sedekah itu bisa menyelamatkan kita? Apakah benar sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari maut, dari kesombongan, bisa memaafkan kesombongan, bisa memaafkan kesalahan lisan maupun tingkah ataupun ucapan? Apakah benar seperti itu, Ustaz? Saya pernah lihat videonya ini. Saya nggak nyebut nama loh. Saya cuman bertanya, apakah benar bersedekah itu bisa menyelamatkan orang yang sombong, bersedekah itu bisa menyelamatkan perbuatan yang dosa seperti itu? Ya. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Allah Subhanahu Wa Taala benci dengan orang yang memiliki sifat dua. Ya. Perhatikan baik-baik bahwasanya Allah benci di dalam kata itu. Benci. Apa maksud benci ini? Ya berarti Allah sama sekali nggak suka. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala udah benci kepada seseorang, maka orang tuh kalau udah mati, ya orang yang udah mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala pastikan dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Inilah tanda-tanda Allah benci sama dia, laknatullah bagi dia. Apa dia? Yang pertama putus asa. Ya, makanya seseorang itu Allah nggak suka bagi orang-orang yang dia berputus asa. Misal ada orang yang dia merasa ujiannya lebih besar daripada orang lain, atau dia merasa dirinya memiliki penyakit yang lebih sakit daripada orang lain dan sebagainya ya. Dia memiliki ujian itu nggak ada tandingannya kecuali aku, memang ujian itu lebih besar daripada orang lain. Maknanya pasti dia putus asa ya. Maka Allah SWT nggak suka dengan orang putus asa. Dan begitu juga ketika dia berusaha, lalu sukses nih, maka terjadilah yang namanya sifat sombong. Baik, kembali tadi. Ternyata Allah nggak suka putus asa, Allah SWT nyuruh kita untuk berusaha. Nah, kembali ke manusia. Ketika manusia, dia sudah berusaha, lalu sukses. Ya kan? Lalu sukses. Akhirnya punyalah dia sifat sombong. Ternyata maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka dengan orang yang dia satu terlalu rendah sekali, yang kedua terlalu tinggi sekali sifatnya. Paham maksudnya Bang ya? Maknanya biasa-biasa aja kalau dia diberikan kekayaan, kecukupan ya. Sebenarnya nggak ada orang miskin, tapi yang ada itu orang yang cukup.
ya kan? Orang yang Iya. cukup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cukup, ada orang yang kaya, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus eh lalu dengan gayanya lagi sombong, Allah caraku ini. Sebenarnya gini, Bang. Sedekah itu memang memiliki daya tarik amalan yang luar biasa. Salah satunya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yardau bis sodakoh. Kalau kau sakit, maka bersedekahlah. Kalau kau sakit, maka bersedekahlah. Kemudian ada orang yang dia memiliki ujian, memiliki masalah, dengan bersedekah Allah Subhanahu Wa Taala bisa memudahkan seluruh masalah-masalah dia, memudahkan seluruh ujian-ujian dia, menyelesaikan semua masalah-masalah dia. Tapi ingat, ketika satu uang yang kita hasilkan daripada menzolimi orang lain, kembali kepada ayat, la'anahumullahu minadh-dhalimin. Laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Maknanya kita lihat nih. Orang dia kan ngambil uang orang nih. Benar ya, Bang ya? Dia ngambil uang orang dari hasil kalahnya orang. Ya. Apakah kira-kira karena kezalimannya itu jatuh hukum kepada dia bahwasanya dia adalah orang yang zalim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti jatuh dong. Berarti dia telah berarti dia telah menzolimin orang lain dan ternyata jatuhlah kepada dia laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu dia, Bang. Nah, Ustadz, ini tadi ada pertanyaan tuh. Sebenarnya karakter dari Nodiwa Geng itu memang seperti itu atau itu karakter yang dibuat-buat supaya apa ya bisa mendapatkan karakter sehingga terus mendapatkan exposure di sosial media atau gimana sih Ustadz sebenarnya? Tadi ada yang nanya soal pertanyaannya. Ya, saya kenal Nodi, Bang. Dia itu baik orangnya. Orangnya memang baik. Memang orangnya juga sebelum kalau orang bilang sebelum jadi sultan ya, kalau orang bilang ya, sebelum jadi sultan, sebelum dia jadi apa namanya yang punya gelar Crazy Rich, itu memang baik orangnya. Ya, ketika setiap ada pengajian dia datang. Bahkan ketika saya mengisi acara safari dakwah di Medan ini, ya saya tinggal di Medan kan. Ketika saya ngisi safari dakwah di Medan ini, itu dia siapkan armada. Tahu armada ya? Maksudnya Tahu. Kereta. Transportasi lah. Mobil. Transportasi. Dia kan punya mobil. Transportasi, ya. Tapi dia punya mobil Alphard dulu. Memang sebelum dia kenal trading, dia udah punya mobil Alphard dulu. Karena setahu saya, beliau itu punya usaha. Usahanya itu punya toko foto. Oke. Karena beliau juga adalah fotografi dulu, fotografer ya. Beliau tukang foto, dari sana lah rezekinya alhamdulillah. Kemudian beliau buat YouTube ya. Beliau adalah seorang YouTuber dan alhamdulillah dari situ beliau kumpulkan. Nah, memang orangnya baik, Bang. Sampai dia setiap saya ngisi acara, bahkan ketika beliau menikah di Aceh sana, itu saya yang ngisi tausiah ketika mengisi tausiah pernikahannya. Itu saya. Dan memang orangnya luar biasa baik. Cuman sejak beliau trading ya, kenal trading, kami udah agak jarang komunikasi. Karena apa? Karena apa? Beliau itu merasa malu kalau suatu saat nanti tahu kalau binary option itu judi, memang karena udah sibuk masing-masing atau karena apa, Ustaz? Ya, saya dulu pernah tanya gini sama beliau.
Bang Nodi, itu yang abang mainkan itu apa sih? Apa itu bukan judi, saya bilang. Lalu beliau kirimkan screenshot apa namanya, penjelasan tentang trading ya, bawahnya trading itu begini gini gini gini, binary option itu begini gini. Nggak saya baca sih, malah saya bacanya banyak kali yang dikirim, ya kan. Jadi saya ngambil kesimpulan, mungkin dari situ beliau juga malu ya, bahwasanya mungkin beliau itu malu. Saya sampai bertanya seperti itu. Disitulah memang kami sejak itu agak putus hubungan, bukan putus hubungan ya, hubungan pasti tetap ya, tetap. Maksudnya saya dan beliau itu tetap bersahabat ya. Nah, cuman hanya saja kami putus komunikasi doang. Beliau sibuk dengan usaha yang barunya, yaitu dengan trading ya, dengan trading, buka perusahaan. Dan saya tetap fokus di sini jadi imam ya, tausiah, dakwah kemana-mana, saya tetap di sini gitu. Jadi disitulah sempatnya kami kurang lebih setahun bang, kurang lebih setahun kami nggak pernah komunikasi lagi. Dan saya nggak tahu dia sekarang di mana, saya nggak tahu beliau tuh di mana, saya nggak tahu beliau tuh posisi yang sekarang nih apa dikarenakan apa namanya yang lagi viral ini ya. Sekarang di mana saya nggak tahu. Nah, Ustadz, itu ada yang nanya tuh Ustadz. Pak Ustadz mau nanya, dalam Islam itu crazy rich itu apa artinya Ustadz? Dia salah nih nanyanya. Itu kan bahasa Inggris bukan bahasa Arab. Ya, crazy rich itu gila. Iya. Kalau orang bilang sultan ya. Iya, sultan. Nah, tapi di zaman para nabi, anbiya alaihi salatu wasalam, itu memang ada sultan, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukan Salamanan ya, tapi Sulaiman ya, Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu nggak ada yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman, nggak ada ya. Kalau manusia ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ya pastilah ya. Nah, itu kalau kita bilang Crazy Rich Indonesia, sampai-sampai dia bilang saya utang negara aja kalau misalnya saya ada uangnya saya bayar gitu ya. Yeah. Sampai begitu katanya. Ataupun sampai-sampai kalau dia bilang 7 turunan hartaku ini nggak bakalan habis. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam kalau ribuan keturunannya itu nggak bakal menghabiskan seluruh hartanya. Saking sultannya beliau. Allah Subhanahu wa taala ciptakan beliau itu sebagai orang yang kaya. Dan di zaman Nabi Muhammad itu juga ada sultan. Juga udah ada sultan. Tahu siapa namanya? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar? Enggak, belum pernah. Belum pernah dengar ya, Bang? Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang terkaya di zaman Nabi Muhammad. Ketika perang, ya, itu apa namanya, sahabat Nabi tadi, Abdurrahman bin Auf itu sediakan seluruh bala tentaranya, seluruh senjata-senjata, uang yang dia pakai, misalnya uang abang 2 miliar nih, misalnya, iya kan, misalnya uang abang 2 miliar, dia siapkan uangnya 1,99 M hanya untuk memberikan senjata. Dia cuma sisakan 1 juta aja uang dia, 1 juta rupiah untuk dia pakai makan, untuk dia pakai menafkahkan anak dan istrinya. Tinggal 1 juta doang. Tapi 99%nya dia pakai untuk menolong agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kehendak Allah tadi, kehendak Allah, dia nggak mau dimiskinkan oleh Allah. Padahal Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi tadi, memang pengen miskin. Dia pengen miskin loh, Bang. Dia pengen miskin. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak menetapkan dia sebagai orang miskin. Akhirnya uang yang tadi dia sedekahkan, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh menang tuh perang ya. Pasti kan ada harta ghanimah. Ya kan? Maka harta ghanimah tadi diberikan kepada Abdurrahman bin Auf sebagai bentuk bahwasanya inilah investasi akhiratmu. Ternyata jadi 2 kali lipat, Bang. Uang yang tadi 2 miliar jadi 4 miliar. Nah, ini Ustadz ada pertanyaan bagus nih Ustadz. Ustadz,
uang haram jika disumbangkan hukumnya gimana Ustadz? Tadi kan udah dibahas, nggak nyimak dia nih. Ya, uang haram bang, walaupun disumbangkan. Jadi dua niatnya. Kalau kamu punya uang haram, tapi kamu masih mengerjakan yang haram tersebut untuk mencari nafkah buat dirimu dan anakmu, istrimu, dan yang lain-lain. Tapi betapa teganya engkau saudaraku ketika engkau punya uang haram lalu engkau berikan kepada anak istrimu. Betapa teganya kamu memberikan harta bangkai kepada anak istrimu. Ibarat kamu memiliki makanan yang masak dengan makanan yang busuk. Kamu memberikan kepada anak dan istrimu makanan yang busuk, saudaraku. Maka ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Maka ketika kita sedekah, berarti kamu memberikan makanan yang busuk kepada orang lain. Jadi Ustadz, gimana orang yang menerima tersebut? Kalau orang yang menerima tersebut nggak tahu ya nggak apa-apa. Ya, yang kedua niatnya gini. Kalau kamu berniat, oh aku udah uang aku kayaknya udah cukup leh. Aku udah capek kerja haram, dapati rezeki yang haram, aku udah capek. Maka aku sedekahkan sebagian rezekiku ini. Sebahagian rezekiku ini kuberikan kepada fakir, kuberikan kepada miskin, kuberikan kepada anak yatim, kepada rumah tahfiz, kepada masjid-masjid yang membutuhkan. Dalam niatan setelah ini aku nggak mau lagi. Dalam niatan aku nggak mau lagi kerja yang haram. Ini insya Allah hartanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat, fastaghfiruni astaghfir lakum. Kalau engkau minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan ampuni kamu. Maka berhenti dengan pekerjaan haram tersebut. Begitu. Nah Ustadz, itu ada pertanyaan lagi tuh Ustadz. Pak Ustadz, apa hukumnya berbohong demi kebaikan sendiri, tapi mengorbankan banyak orang? Baik. Haram. Ya. Kenapa? Karena dia untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, ya kan, ada seseorang yang dia mencuri, ya kan, mencuri. Lalu dia berondok pas di mana ketika gang Nabi itu berjalan. Nabi berjalan, ya kan. Akhirnya ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau nampak maling tersebut? Oh, dalam hati Rasulullah, ternyata yang tadi itu maling, ya kan. Lalu apa? Enggak, aku nggak nampak, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah bohong dong. Berarti Rasulullah bohong. Setelah perginya mereka yang mengejar orang yang maling tadi, berterima kasih kepada Rasulullah. Lalu dia masuk Islam. Maknanya bohong demi kebaikan orang lain ya Bang ya. Demi kebaikan orang lain ini diperbolehkan. Tapi kalau untuk diri sendiri ini nggak boleh. Menguntungkan diri sendiri. Ya, kamu kerja haram, padahal dia kerja haram, dia bilang enggak kok. Kamu tengoklah saya pakai jubah nih. Saya pakai jubah. Saya pakai sorban. Ya kan, masa saya kayak gini kerja haram? Ya terkadang kita juga nggak boleh menjas bahwasanya oh dengan pakaian dia suci ya dan sebagainya. Ustadz, itu ada yang nanya lagi Ustadz. Ustadz, tolong bahas hukum kesombongan para afiliator seperti Korun di zaman Fir'aun, boleh?